Demikian berat. Mari pembelajaran, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat ya semuanya. Sehat semuanya Ibu. Sehat. Gimana kelasnya? Sudah bersih? Sudah. Kalau kelasnya bersih, kita nyaman belajar di dalam? Baik, Ibu mau absen terlebih dahulu. Sekarang kita masuk di kelas 10 angkatan 1. Ibu absen dulu ya. Ana Fauzi, Agustian, Aiza, Alcitra, Andre, Aulia, Azhar, Bona, Dharma, Dilgar, Alfa, Dino, Diana, Edrafi, Faiz, ada Faiz, tidak ada keterangan. Tadi ada Keisha, Zafar, Kirana, Messi, M. Akbar, M. Hafiz, M. Lutfi, Natifa, Nathanael, Radit, Rahmat, Reza, Renzia, Robianti, Saskia, Syahril, satu yang alfa berarti ya. Tasfizir pula tadi, yang satu Faiz masih di luar berarti. Ya, baik, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada teks hikayat dan teks cerita pendek. Pada minggu lalu kalian sudah belajar mengenai apa itu teks hikayat dan cerpen. Kalau ibu tanya, ada yang tahu nggak apa itu teks hikayat? Ada yang tahu apa itu teks hikayat? Coba buka lagi buku catatannya, apa itu teks hikayat? Boleh dijelaskan di buku-buku. Oke, baik, dijelaskan sedikit tentang teks hikayat. Teks hikayat adalah teks yang menceritakan kejadian yang memiliki alur maju. Jadi alur majunya itu dari awal mula sampai berakhirnya. Kita ambil ceritanya dari hikayat teks ikan todak, Sicin dan ikan todak yang ada di buku. Nah, itu kalian sudah mempelajari tentang teks hikayat. Nah, jadi teks hikayat itu adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian yang bersifat alurnya itu alur maju. Di mana teks tersebut menceritakan tentang kisah kerajaan, kisah-kisah nabi, kisah-kisah Rasulullah, kisah dari negara-negara kerajaan, baik itu dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, dan dari pulau lainnya yang ada di Indonesia. Nah, bedanya dengan teks cerita cerpen itu memiliki alur yang maju mundur, alur mundur, dan alur campuran. Jadi untuk membedakan teks hikayat dan teks cerpen adalah teks hikayat itu bersifat cerita yang lebih ke arah kerajaan, sementara teks cerpen itu lebih bersifat secara fantasi atau memiliki karakter yang lebih mengangkat ceritanya untuk kita sebagai pembaca dan penulis itu lebih kreatif dalam menceritakan sebuah cerita pendek. Tapi untuk cerpen bukan berarti karena dia cerita pendek, di dalam paragrafnya itu hanya berisi 1 atau 2 paragraf. Nah, dalam penulisan paragraf itu memiliki kurang lebih 5
6 paragraf. Nah, seperti yang ada di buku dari cerita Kalian Pena. Di situ ada 3 lembar, cerpennya 3 lembar. Nah, 3 lembar, bukan cerpen itu katanya cerita pendek. Seharusnya ceritanya lebih pendek dan singkat. Tapi kenapa ceritanya panjang? Nah, jadi itu jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke materi unsur-unsurnya. Di dalam cerpen itu memiliki ada tema, ada tokoh, ada alur, ada perubahan, ada setting waktu tempat, dan setting kejadian. Nah, sama halnya seperti dengan hikayat. Hikayat juga memiliki tokoh, alur, setting waktu, setting tempat, dan setting kejadian. Nah, jadi untuk membedakan teks hikayat dan teks cerpen itu memiliki unsur prosa lama dan prosa baru.